Hai, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan saya Iwayan Suharmo. Hari ini kita akan masih membahas tentang aritmatika sosial, khususnya tentang diskon dan pajak. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bunga tunggal dan diskon. Hari ini kita akan membahas tentang pajak. Apakah kalian pernah melihat slogan ini atau mendengarnya bahwa orang bijak taat pajak? Saya pikir kalian belum membayar pajak ya, karena masih belum cukup umur. Tapi coba tanyakan kepada kedua orang tua kalian, apakah mereka taat membayar pajak? Menurut pengertiannya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mungkin kalian agak bingung ya mendengar pengertian pajak itu. Kalau sebelumnya diskon itu kalian ketahui adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal dari suatu barang, maka sebaliknya pajak ini adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pada materi ini yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Kita akan coba lihat di mana saja pajak itu berada. Misalkan kalian punya bukan kalian ya, tapi kedua orang tua kalian memiliki sepeda motor. Ya, tidak harus seperti di gambar sih. Di sana pasti memiliki buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan. Kalian bisa melihat pajak yang rutin dibayarkan tiap tahun oleh kedua orang tua kalian untuk sepeda motor tersebut di bagian belakang STNK atau surat tanda nomor kendaraan. Jika kalian pernah berbelanja ke suatu restoran, kalian pasti akan melihat besarnya pengenaan pajak di bagian struknya. Jadi biasanya disebut sebagai tax and service. Ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN. Besarnya itu biasanya 10% dari harga jual. Jadi, PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Selain itu, ada juga jenis pajak berikutnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli, yaitu pajak UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Tapi sekarang sudah diturunkan, pajak UMKM hanyalah 0,5% dari nilai omset. Apa itu omset? Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Bisa 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Selanjutnya, ada juga yang disebut sebagai pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan ketika kalian mendapatkan suatu penghasilan. Besarnya tergantung dari berapa besar penghasilan kalian. Jadi bisa 5%, 10%, atau 15%, tergantung jumlah dari penghasilan yang kalian peroleh selama 1 bulan. Untuk menghitung pajak penghasilan ini, kalian harus mengurangi terlebih dahulu dengan penghasilan yang tidak kena pajak. Baru kalian bisa menentukan berapa jumlah pajak penghasilannya. Oke, kita coba lihat saja sekarang bagaimana cara menghitung pajak. Misalkan diketahui contoh soal seperti berikut ini. Seorang penjual menjual suatu barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak ya. Kemudian barang tersebut dibeli oleh orang lain dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli itu adalah 100% ditambah 10% kali 200.000 atau sama dengan Rp220.000. Jadi
Di sini kalian bisa melihat bahwa harga barang tersebut itu awalnya hanyalah Rp200.000. Rp200.000 ya, tetapi kemudian kalian membayarnya itu Rp220.000. Maka terdapat selisih perbedaan ya. Jadi ada pajak di sana sebesar 10%. Kita hitungnya 10% kalikan dengan 200.000. Itu adalah 10/100 kalikan dengan 200.000. Saya sederhanakan ini. Jadi ini adalah Rp20.000 ya. Nah, harga ditambah pajak pertambahan nilai ini akan menjadi harga jual atau uang yang harus dibayarkan oleh pembeli. Jadi harga jualnya itu dapat saya tuliskan sebagai harga mula-mulanya sebesar Rp200.000 tambahkan dengan pajaknya. Jadi kita memperoleh hasil sebesar Rp220.000. Jadi seperti itu. Pajak akan selalu menambah nilai dari suatu barang atau jasa. Contoh berikutnya tentang Pak Agus yang menjual bakso. Jadi setiap hari Pak Agus berhasil menjual 1000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Ini R ya, harusnya bukan F. Maaf, saya salah ketik. Kemudian untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Kalian masih ingat bagaimana cara menghitung diskon bukan pada video sebelumnya? Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton dahulu video tentang diskon. Pertanyaannya adalah, berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Jadi, untuk menghitung soal ini, pertama-tama kalian harus menghitung dulu berapakah omset dari penjualan Pak Agus dalam sehari ini. Jadi, omset dalam seharinya itu saya hitung dulu harga bakso sesungguhnya ya. Harga 1 mangkok bakso itu adalah Rp10.000. Kita kurangi dengan diskonnya yang tadi dikatakan sebagai 10% ya. 10% dari 10.000 itu adalah Rp10.000 dikurangi dengan 10/100 kali dengan 10.000. Saya sederhanakan, jadi ini 10 kali 100 itu adalah 1 nolnya 3. Salah. 10.000 dikurangi 1.000 rupiah. Jadi harga 1 mangkok bakso itu adalah 9.000 ya, 9.000 Rp9.000. Karena Pak Agus berhasil menjual bakso sebanyak 1000 mangkok, jadi saya akan tuliskan di sini omsetnya dalam 1 hari itu adalah 1000 mangkok tersebut kita kalikan dengan harga baksonya. Jadi karena omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dengan dagangan tertentu selama suatu masa jual, jadi saya hitungnya omset hariannya terlebih dahulu. Ini adalah hasilnya 9 juta ya. Nah,
Setelah kalian mendapatkan omset dalam 1 hari, untuk menghitung pertanyaannya pajaknya ini kan dalam 1 bulan, jadi kita harus menghitung dulu nih ya, pertanyaan 1 bulan, kita harus menghitung dulu omset dalam 1 bulannya. Saya ambil standar ya, 1 bulan itu terdiri dari 30 hari, maka kita akan kalikan dengan omset rata-rata 1 harinya sebesar 9 juta rupiah. Ya, ini hasilnya adalah 3 kali 9, 27, dengan nolnya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu berarti 270 juta ya. 270 juta. Kemarin kita sudah beli es kelapa muda 200 juta ya. Sekarang ini bayangkan kalian beli bakso 270 juta gitu ya. Nah, sekarang untuk menghitung pajak UMKM-nya yang harus dibayarkan, untuk pajak UMKM ini biasanya itu 1% dari nilai omset. Tapi sekarang sudah ada penurunan dari pemerintah, itu pajak UMKM-nya adalah 0,5%. Ya, jadi kalian harus kalikan pajak UMKM-nya ini dalam 1 bulan ya. Kita kalikan dengan omsetnya selama 1 bulan, yaitu 270 juta ya. Ini adalah 0,5%. Itu ada yang tahu bagaimana caranya menghitung ya? 0,5%, 0,5%. Jadi persen itu kan per 100. Kita kalikan dengan 270 juta. Ini hitung-hitungan uang banyak. Semoga kalian tidak bingung membayangkannya. Kemudian ini saya sederhanakan, saya bisa coret 2. Jadi itu adalah sama dengan 0,5 kalikan dengan 27 yang nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu 2.700.000. Berarti sekarang kita kalikan dengan 0,5 ini, maka itu adalah, karena 0,5 adalah 5/10 atau setengah ya, itu kita kalikan dengan 2.700.000 rupiah. Hasilnya itu 5, saya coret dengan ini adalah 1.350.000 rupiah. Jadi Pak Agus harus membayar pajak UMKM kepada negara sebesar 1.350.000 rupiah. Sekarang kita akan coba membuat atau menarik kesimpulan bagaimana membedakan antara diskon dan pajak. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu tentang diskon. Untuk diskon ini, ketika kalian memiliki sebuah harga suatu barang, itu ya, misalnya saya sebutkan harga jualnya ini ya, itu adalah harga belinya, kita berikan dia sebuah diskon, maka diskonnya akan bersifat mengurangi harga jualnya. Jadi kalian akan membayar lebih rendah daripada harga yang tertulis seharusnya. Sedangkan untuk pajak ini, kalau saya bisa tuliskan kesimpulannya bahwa pajak itu untuk harga jualnya, itu harga beli atau harga mula-mulanya pertama itu akan ditambahkan dengan pajaknya yang harus disetorkan kepada negara untuk pembangunan. Karena kalian orang ganteng dan orang cantik yang taat membayar pajak, jadi kalian akan menjadi orang yang bijak. Tetap semangat belajar ya.